Departemen Penerangan Ciseke Utara mempersembahkan sebuah podcast bernama BCT Strip AJG. Selamat mendengarkan. Kan sebelumnya Kang Ajay sareng Kang Ais mah ngebahas tentang akademik Wilujeng sama apa Sumping. sama sudah tinggi sama Wilujeng Sumping di kota Sumedang. Sebelumnya kan Ajay sama Ais sudah ngebahas tentang apa akademik dan kemahasiswaan ya. Nah, jadi madam. Iya, Mang Ais. Sedikit banyak. Gitu. Nah kali ini mungkin tidak Abdul rupanya kalau ngobrol dengan Pak Pres dia tidak membahas tentang pergerakan aktivisme aja nih. Kata Mang Ajay. Mantap. Iya kan Jal, Nah, di manaan? nah di tengah pandemi ini gimana Jay? Jal tentang aktivisme mahasiswa atau pergerakan? Ya, Jal kan katanya apa? Dengar-dengar banyak seolah-olah gitu. Kayak banyak kebijakan-kebijakan colongan tuh. Memanfaatkan dari situasi kondisi yang sekarang. Gimana tuh, Jal? Ya, Memandangnya. RUU Minerba salah satu yang lolos Salah lah. satu. Itu lolos dan memang kasusnya kayak RUU KPK. Ya. Nah, Tapi secara bahasan kan kalau KPK itu benar-benar tiba-tiba. Kalau ini kan dia sebetulnya udah sempat ada teasingnya lah dulu Ya. sebelumnya. Nah, tentang ini sebenarnya ya tadi akhirnya sama juga kalau misalkan pandemi itu menguji resiliensi gerakan terhadap situasi. Karena kadang gerakan tes sering kali disimplifikasi sebagai aksi turun ke jalan. Iya. Jadi banyak orang yang bilang, aduh kalau gini kita nggak bisa gerak gitu. Nah. Tapi memang hese gitu, harus diakui hese karena gaya tekannya kurang gitu. Kasarnya mah kita orang kan tahun ini coba gabung sama FRI ya, Fraksi Rakyat Indonesia. Yang ya sebelumnya mungkin BEM Unpad jarang gabung sama yang gini-gini lah gitu. Kita coba gabung terus rada meninggalkan gerakan dari rada geser haluan gitu. Mantap. Mungkin sekarang Geser haluan. sekarang Jadi coba geser haluan. coba terakhir juga kita propaganda bareng sama beberapa kampus ya, sama UI, UGM, sama UB, rencana sama ITB juga di aliansinya. Karena itu tergabung dalam FRI tadi. Makanya mungkin sedikit banyak propaganda ataupun bentuk pergerakannya kita bareng sama teman-teman FRI. Termasuk kemarin beberapa rilis tentang Minerba dan lain sebagainya karena kita gabung di sana. Karena memang rasanya kalau kita sendiri nggak bisa. Yeah. Sebelumnya mungkin kita bisa produksi isu sendiri, BEM Kema gitu, terus turun aksi berapa orang mengundang media ada gitu. Kalau sekarang kan susah. Kemarin kayak gini deh, kita pakai bangun hashtag sama ngechat bom WA. Ya. Meskipun kemarin sempat ada ini juga nomornya siapa gitu, salah masukin. Itu. Jadi yang bingung orang lain. Heran orang lain anjing ieu saha cenah. Naon aing saha gitu. Aing pejabat lain diteror. Tapi akhirnya kan kalau misalkan itu kita tuh bisa memilih untuk melihat atau tidak gitu ya. Iya. Oh, ini periode gandeng. Enggak sih simpen HP-na gitu. Ya tapi simpel gitu oge, Jal. Simpel gitu oge. Itu ya. Tapi maksudnya daya tekannya karena memang nggak dirasakan secara langsung. Kalaupun dirasakan secara langsung, mereka bisa memilih untuk tidak melihat gitu. Karena kan kejadian sekarang pola yang dilakukan itu mereka berupaya untuk tidak melihat dan tidak mendengar gitu. Maka ketika kayak gini harus makanya yang dibangun benar-benar kita coba bangun dengan awareness publik lewat ya media pada akhirnya. Main di media, semua benar-benar di media. Tapi ini juga yang mungkin lagi coba dipikirin. Kalau ini berlangsung lama, orang yakin 1-2 bulan ke depan orang akan bosan sama media. Iya. Paling simpelnya gini, ketika kita buka Instagram semua orang live gitu. Iya. Biasanya live teh hiji. Iya. Kadang nontonnya kepencet gini yang pertama, alah sih kepencet keluar langsung gitu. Ya. Tapi sekarang ngajajar gitu orang-orang yang ngadain live IG teh. Ya. Karena mungkin sekarang lagi trennya, tapi bisa jadi nanti tren itu bergeser karena orang-orang bosan. Karena menurut orang di media itu punya rasa bosan yang lebih gitu. Iya. Akhirnya
ini menuntut kita untuk jadi think tank sebetulnya, bikin produksi isu yang lebih produktif karena harus dikemas baik itu di media secara agitatif di media maupun secara isi gitu. Yang pada akhirnya jujurnya orang ketika melihat kondisi sekarang kadang jadi gemes, kesal dan lain sebagainya gitu. Sampai ngerasa anjir itu nyaan atau henteu gitu asa kieu-kieu teuing gitu asa di film gitu. El Presidente Unpad sudah gemas dan geram. Itu benar-benar ya termasuk mungkin yang paling simpel ketika ada Kementerian Ekonomi, Kemenko Perekonomian kan sempat datang sosialisasi Omnibus Law di Unpad gitu. Unpad. Ya. Jadi orang mungkin sama teman-teman BMKMA tahun ini coba bangun prinsipnya siapapun pejabat yang datang harus disambut. Siapapun. Termasuk kemarin ada Menristek kita dapat ngedadak. Itu kan waktu open house tuh orang dapat kabar beberapa hari sebelumnya ada Menristek. Gitu. Udah, kebetulan orang lagi di sekre sama teman-teman coba isu apa nih yang mau kita angkat. Salah satunya kemarin sistem Ristek, dana Ristek dan kemunculan BRIN. Kan sekarang jadi Kemenristek BRIN tuh. BRIN tuh jangan naon gitu. Naon bedana nih Kemenristek itu yang mau kita tanyakan. Tunggu Jal, ini cara menyambutnya dengan selamat datang Pak, mau minum apa, mau tidur di mana gitu. Gitu kan. Oh dengan baik-baik. Dengan baik-baik cara menyambutnya. Oh iya. Jadi tergantung makanya kan tadi pas orang dapat Menristek gitu kan tiba-tiba di venue open house ada info dari anak-anak BEM kontak gitu kan ada menteri. Nah, orang kan cek undangan ya, di undangan kan menteri itu datang jam 12-an, acaranya jam 12.30, menteri pasti datang jam 12, sekarang dia nggak akan lama. Terus setelah itu ya udah gitu orang mikirnya udah jam 12 iya gitu santai lah, waktu itu masih jam 11-an lah, 11:30. Oh waktu itu hari Jumat kebetulan, jadi kan nggak mungkin dekat-dekat Jumatan ya gitu datang deh. Pasti kalau itu dia nggak akan diganggu dulu, dia sekitar jam 11-an kurang dapat info ada menteri. Diminta nerima kan, oh ya udah biasa kan memang nerima dulu, nanti setelah itu biasanya kita minta doorstop. Pas dilihat ternyata ada Menteri Kelautan. Oh iya. Menteri Kelautan. Itu lagi ramai isu Natuna. Lagi ramai isu Natuna, kita udah bikin kajian Natuna. Orang kaget di situ, kenapa ini yang datang Edi Prabowo gitu orang teh. Nggak tahu kan, orang taunya Menteri UES cenah. Sih benar, tapi itu benar-benar kaget orang juga, orang kira memang Pak Bambang datang. Isu ekspor benih lobster belum naik ya? Belum. Waktu itu masih Natuna, dia masih baru-baru. Open house itu baru. Open house itu pokoknya orang masih belum punya staff aja. Itu masih bulan Januarian lah. Ya. Masih bulan Januarian. Itu jadi memang yang ramai kan lagi Natuna kan dulu. Pas itu anjir di Prabowo lah. Ini kita udah bikin kajian Natuna yang sebenarnya kita bisa tembak di sana gitu. Tapi kan kalau ketemu doang langsung ini nggak bagus gitu. Akhirnya orang coba minta, orang koordinasi sama pers kampus waktu itu ke DJ, ke Warta Kema. Coba kalau gitu kita, karena itu dekat Jumatan, Sugando Jumatan di sini, kita jebaknya beres Jumatan, kita tembak. Terus pas orang coba cari tahu, Pak Edi ngapain? Oh itu apa ya kasarnya, UP-nya doktor lah. Oh iya. Doktor, dia doktor di Vkom kan. Pas kita ke Vkom, pas ini udah langsung pulang, Allah. Gini-gini nih gitu. Lolos. Lolos karena benar-benar nggak tahu itu infonya tuh. Orang dapat kabar juga kenapa bisa ada ini dan kenapa nggak bilang. Jadi bahkan rektorat pun, jadi mereka nggak merencanakan ngundang Pak Edi Prabowo. Pak Edi Prabowo ada sidang, terus diajakin ke open house. Sekalian. Jadi hasilnya nyimpang hungkul gitu. Wah ini kan lolos. Nah setelah itu kita dapat Menristek, ada beberapa ini doorstop. Terus waktu itu ada Menteri PUPR. Kita datang yang sempat nyampein tuntutan tentang JPO di Nangor, atau misalkan solusi penyeberangan jalan, sama kita masukin kajian tentang banjir Jakarta waktu itu. Karena salah satunya kan ini PU juga agak ribut kemarin kan sama Pemprov DKI gitu, masalah kewenangan. Gitu. Dan terakhir terus Pemprov. Iya itu mah emang sengaja biar rame. Terus terakhir itu orang dapat undangan buat jadi salah satu pembicara di acara Omnibus Law. Orang lihat, wah ini siapa aja nih isinya. Oh ternyata ini yang menarik. Ini yang menarik ya. Yang sempat jadi perbincangan. Bukan di kalangan Kema aja, di kalangan barudak. Oh iya.
Karena waktu itu pilihannya orang sempat nge-research dulu orang-orang yang bicaranya siapa. Karena di sana kan ada akademisi dan aliansi buruh. Dan pas orang cek, buruhnya buruh yang kontra, terus pembicaranya juga yang dari FH siapa orang lupa, Prof siapa itu termasuk yang kontra juga. Karena menurut orang cukup berimbang, akhirnya orang mau hadir. Karena kalau enggak orang nanti dicatut, kenal lah suwe lah setelah itu gitu. MKMA Unpad turut mendukung Omnibus Law. Kayak gitu kan. Pas lagi panas-panasnya pisan kan, karena mereka lagi kunjungan ke kampus-kampus, dan kebetulan Unpad pertama kayaknya. Pas datang di sana Prof Rina keynote speech, dan mungkin yang sempat ramai itu kan. Karena memang ini tuh berarti yang flyernya sempat berubah ya Jalan? Iya, flyernya berubah. Yang flyernya sempat berubah ya. Itu yang orang terima sebelum apa namanya? Sebelum orang mengiyakan, yang orang terima itu yang dari kementerian. Makanya itu orang sama teman-teman sempat rapat dulu sama ini orang mending gimana nih, kata orang. Kalau orang ambil ini orang kementerian, ya udah kita cek dulu, kita sisir satu-satu track record orang-orangnya. Pak Indra Perwira dari FH. Terus ada kebetulan kan salah satu kadep kastrat orang dari FH. Pak Indra kontra katanya. Oke, Pak Indranya kontra. Terus kalau ekonomi sih uzonnya orang waktu itu ya udahlah gitu. Terus ada dari buruh, ada dari Apindo. Kalau Apindo mah jelas. Pertanyaannya kenapa Unpad pertama aja? Coba. Nah itu kalau itu orang nggak tahu kalau itu. Karena Unpad adalah Universitas Pembangunan, kampus pembangunan. Wah. Fokusnya di development ya. Development. Nah, dan itu di speech-nya development juga gitu. Iya. Yang penting mah nggak bangun. Dikutip kan kemarin sama media yang katanya mendukung Omnibus Law Unpad. Iya. Yang itu tembakannya bukan cuma ke Unpad gitu, masuk juga ke BEM Unpad. Ini bener nggak? Akhirnya orang coba kontak ke rektorat, coba cepat bikin klarifikasi kalau iya, kalau enggak. Ya. Kalau akhirnya bilang statement, kita bikin statement juga gitu. Statementnya tengah-tengah kan akhirnya. Ya karena ya itulah. Ya, itu. Katanya gemes, Jal gimana sih? Jal katanya gemes. Karena itu jadi permainan bahasa ya. Jadi permainan bahasa itu ada di mana-mana yang akhirnya mengakar kuat kepada birokrat-birokrat yang menjadi salah satu kultur dari birokrat Indonesia kayaknya. Harusnya lulusan sastra mungkin ya. Biar lebih inilah. Kalau lulusan sastra harusnya lebih ngerti. Lebih ngerti ya. Memilah kata justru lebih pas gitu ya, bukan kayak gini ya yang kalau lulusan sastra tuh maknanya tepat gitu. Tak. Kalau ini mah cuma di flag udah aja. Ya udah. Ya, benar. Karena memang beberapa kali pola yang dibangun ya udah ini mah terkesan deflecting gitu. Terkesan deflecting, dan pun dengan statement rektorat pada saat itu memang orang kira kalau substansinya mungkin agak sama kayak yang dikutip media ya. Gitu. Cuma ya biasa, karena bahasanya normatif dan serba ngambang, akhirnya kita mau ngutip ke sini kan nggak enak ya, narik-narik kemana. Karena kagok. Karena ngambang deh ya. Mau ngeklaim ke sini udah bilang ini. Mau ngeklaim ke sini udah bilang ini. Gitu. Akhirnya di sana, dan simpelnya sih orang bilang ya udah teman-teman kita bikin aksi, nggak usah terlalu gebrak, karena kalau kita langsung boom terlalu keras juga dia nggak ngapa-ngapain, dia buka forum diskusi kan gitu. Maksudnya harusnya sih ini baik gitu kan, karena dia membuka forum diskusi. Kan emang ini yang harusnya ada di dunia akademis, gitu. Berforum, berdiskusi. Nah meskipun ya kita tahu lah isinya bakal ngapain. Karena pas datang juga posisi duduknya posisi gala dinner loh, yang meja bulat. Orang awalnya ngiranya kita mau pakai kursi biasa, kursi seminar, yang rata gitu kan ke belakang. Nah, orang rencananya sama teman-teman kita kepung, kita kelilingin, kita duduk di mana, naik orang-orang dan lain sebagainya lah, kita ngobrol. Ternyata meja bundar kan ngahulangnya, kumaha meja itu kan simulasi bagaimana cipta kerja dibuat. Kurang mewah kayaknya kalau simulasi. Karena lihat kelas dulu. Buat mahasiswa komposisi. Nah, dari ini. Kalau orang sih pada dasarnya mungkin karena perannya sebagai salah satu pemateri, pembicara lah di situ ya. Ya kita punya peran untuk menyampaikan gagasan ya. Gagasan, ide akademis, dan akhirnya ya teman-teman yang menyuarakan itu sebetulnya simpel yang kita
suarakan, kita cuma sebatas baca puisi sambil menyanyikan lagu lah seperti biasa gitu. Ya. Sambil membentangkan flyer, sebenarnya bentuk aspirasinya kayak gitu dan nggak sampai yang mengganggu gimana-gimana gitu. Meskipun kayaknya Unpad agak heboh dengan itu. Agak tidak terbiasa ya. Iya. Cukup karena di mungkin luar ini kan kebiasaan. orang-orang kementerian, ini staf khusus menteri. Ya. Ketika mereka diapain pasti nyampe ke menteri kan? Ya. Bukan staf khusus milenial. Bukan, nggak bisa itu. Nggak tahu lah ngapain, Bing. Beda proyek soalnya. Ada proyek. Berarti ya sebenarnya ada ya respon dari kan sebenarnya sempat ramai juga tuh tagar di Twitter ya. Mahasiswa kemana? Oh iya. Ini gitu kan, mahasiswa kemana? Oh iya. Berarti sebenarnya responnya sebenarnya ada. Ya. Cukup merespon lah gitu ya. Respon ada dan orang kira akan selalu ada untuk berbagai isu yang masuk gitu. Ya. Meskipun kalau misalkan yang orang rasakan gitu, kasarnya mah kita tuh benar-benar dihujani oleh isu gitu. Kayaknya sebelumnya nggak pernah isu itu datang sebanyak ini dalam waktu yang sama. Ya. Dan sedang krisis. Gitu. Lagi ada ini. Tiba-tiba PSBB-nya bermasalah, tiba-tiba ada Minerba, padahal isu Omnibus Law belum beres. Gitu. Ya. Belum lagi ada isu-isu lain lah, kayak misalkan kemarin kartu prakerja, terus penyalahgunaan kewenangan di Stafsus gitu. Kunjungi prakerja.org. Oh iya, orang-orang udah cek juga itu. Mendingan. Kayaknya kita harus buat konten juga di sana. Padahal Skill Academy bisa diakses secara gratis selama 1 bulan. Asli. Saya termasuk yang akses gitu, gak butuh kartu prakerja. Iya, bahkan di awal-awal orang orang WFH gitu ya. Orang meskipun udah nggak kuliah merasakan sempat banyak info ada kuliah gratis di beberapa kampus besar gitu. Orang banyak ikutan juga dan ya senang aja gitu karena kualitasnya jauh lebih bagus lah gitu. Gimana? Apa jalan tadi? Kualitasnya jauh lebih bagus gitu. Kualitasnya jauh lebih bagus. Highlight pilihan kedua. Dibanding apa ya teh? Dibanding apa aja? Dibanding yang dirasakan secara offline gitu. Tapi kuliah online lebih baik daripada offline. Gitu. Tapi beda kampus. Tadi udah mikir kemana tuh aing mah. Iya, tuh. Udah suuzon tadi. Offline-nya tapi di mana gitu, beda kampus lah bukan apa. Oke. Ini Jal. Kemarin kan kita sempat ngobrol-ngobrol tentang ngebayangin nih dunia pasca pandemi yang semuanya pasti bakal berubah gitu. Yes. Terus di sisi wacana mungkin ada wacana-wacana UBI yang mulai naik, terus data krasi dan segala macam nih. Kita pengen mengajak El Presidente untuk membayangkan nih dunia pasca pandemi bakal gimana, khususnya di dunia ormas ya, organisasi mahasiswa. Gimana nih? Dunia pasca pandemi versi El Presidente Kema Unpad. Gimana? Kalau simpelnya gini aja, akhirnya ini menuntut semua orang untuk berpikir di tahun depan. Karena kan kita cycle-nya setahun-setahun ya. Iya. Mungkin kemarin baru tadi banget gitu orang sempat kontakan sama salah satu mantan presiden Hima, terus kepikiran anjir Hima orang kumahanya. Mantannya sepotong. Hima mana aja? Hima itu di Harvard Kennedy School. Oh itu. Jurusan hortikultura. Oh jurusan hortikultura. Oh bener, Hima orang gedeng-gedeng kuduna beres, tapi itu beres karunya. Meskipun beres nggak beres, udah nggak ada pengaruhnya gitu. Nggak ada. Justru, kenapa ada krisis ya? Biar Hima kita normalisasi. Jadi harus... Sebenarnya ini konspirasi Hima aja, jadi konspirasi jaringnya sekalahan. Asli. Konspirasi Hima. Bernama gara-gara Hima IP mulai normalisasi, jadi diberi krisis. Diberi krisis si Arujin cenapira normalisasi ku aing bere krisis. Sedunia. Karena itu yang orang rasakan kalau praktisnya mungkin untuk organisasi mahasiswa semua orang harus rethink lagi tentang daya gerak organisasi. Mungkin yang ada sekarang termasuk orang, akhirnya kita sudah terlanjur basah dengan gaya lama. Gaya sehari-hari istilahnya.
Yang akhirnya kita buat narik semua orang keluar dari kolam teh susah. Karena mereka udah kecebur gitu. Bukan berarti menyerah dengan keadaan gitu, yang guys gitu. Ini tetap berupaya ditarik, tapi kan istilahnya orang tuh udah kecebur dengan gaya lama. Kayak organisasi yang broker oriented, brokernya dilaksanakan secara langsung dan lain sebagainya. Yang ternyata pas orang rasakan gitu, oh enak juga ternyata kalau misalkan online kayak untuk diskusi, pelatihan dan lain sebagainya lebih murah dan mudah. Contoh praktis konsol aja. Konsol kalau misalkan offline paling sabar aja lo masih datang bisa 50 orang dari awal sampai akhir itu keajaiban dunia. Ya. Tapi kemarin konsol orang bisa sampai 190 orang. Dan itu online tuh datang 109 orang. 190 orang. 190 orang. 190 untuk konsol audiensi rektor gitu. Mungkin karena mereka punya urgensi UKT dan lain sebagainya. Tapi di samping itu ada yang orang lihat, ada kemudahan akses. Ya, kemudahan kemana? Karena banyak juga teman-teman Garut dan Pangandaran yang gabung. Yang mungkin kalau offline belum tentu mereka bisa datang. Bisa datang udah. Ada kemudahan akses. Nah, bisa jadi hal ini juga membuat kultur kita ke depan di berbagai hal akan mulai online. Terutama mungkin yang orang paling lihat tuh di dunia kerjaan ya. Di dunia kerja pasti bakal banyak penggunaan peronlinean ini gitu. Karena banyak memangkas biaya operasional dan lain sebagainya jauh lebih menguntungkan kan gitu. Kerjanya tetap produktif. Tapi biayanya dipotong. Karena orang rasa dengan work from home nih yang paling nggak tahu diri gitu. Karena kita harus mengerjakan pekerjaan dengan rasa rumah gitu. Biasanya mungkin orang-orang bedain kan jam kerja, jam rumah gitu. Iya, benar. Ketika di jam kerja fokus bekerja dengan pekerjaannya, ketika jam rumah ya pasti ada pekerjaan yang dilakukan di rumah juga gitu. Simpelnya sih kayak kemarin orang ngadain diskusi tentang keamanan siber. Kebebasan berpendapat dan juga keamanan siber waktu itu. Ada salah satu pembicaranya dosen dari Fakultas Hukum gitu. Ketika memang kita ngadainnya sore, ya dia bilang gitu, saya ada tugas domestik dulu untuk nyiapin anak-anak buka katanya. Hal ini nggak mungkin terjadi kalau kita pakai cara konvensional. Karena mereka ngomongnya di kampus. Gitu dan balik lagi contoh kayak misalkan waktu kerja yang nggak waktu kuliah yang tiba-tiba dan lain sebagainya juga diakibatkan karena ya kita hidup di sini-sini lagi gitu. Ya orang sampai hafal setiap sudut kontrakan ini isinya apa aja gitu. Karena kita hidup di sini-sini aja. Mau ngapain di sini gitu. Ketika biasanya rumah jadi tempat istirahat dan mengerjakan hal-hal yang sifatnya domestik mungkin. Tapi ini kalau misalkan kita pakai kacamata perusahaan mungkin atau itu kan jauh lebih mengurangi banyak biaya operasional. Kayak gitu. Tapi produktivitas kan tetap ada. Meskipun nggak semua ya. Dan selanjutnya mungkin kalau misalkan orang lihat adalah pemerintah mesti aware terhadap digitalisasi. Nggak usah dulu ke data dulu lah. Karena ya nanti dulu lah gitu. Digitalisasi hilawe. Good governance saja masih gitu. Nas lagi hese komodi blah blah. Ya udah nggak aya lah gitu realistis matkul good governance aja kurang good. Karena itu pemerintah kita untuk digitalisasi aja praktisnya kayak gini. Dengan sekarang pelayanan publik harus tetap jalan. Dengan work from home. Dengan PNS-nya atau birokratnya ada di rumah. Tapi permasalahannya semua data itu ada di desktop. Kan nggak dibawa desktopnya. Benar. Berarti harus ada manajemen data yang jauh lebih baik kayak gitu. Atau minimal dengan ini kan kita akhirnya dibiasakan ngurus-ngurus ruangan, peminjaman ruangan pakai surat kaditu kadieu, nggak bisa dilakukan kayak gini. Meskipun kita nggak ada yang minjem ruangan juga gitu. Tapi sebenarnya di sini yang penting adalah gimana cara kita bisa adaptif terhadap itu. Mungkin kalau yang paling kecil kita di Unpad, ya birokrat-birokrat pelaksana, tenaga-tenaga kependidikan harus aware bahwa mereka harus bisa mengelola teknologi. Yang simpelnya itu aja dulu. Kayak misalkan ada transparansi data praktisnya peminjaman ruangan. Yang itu sampai sekarang nggak ada. Ada sih ditulis gitu. Apa sih susahnya untuk membangun itu yang bisa terbuka? Dan kayaknya sekarang kita udah punya Google Docs misalkan, dan itu bisa dikunci aksesnya gitu. Yang bisa diakses. Terus untuk dosen misalkan. Dosen harus mulai bisa
adaptif untuk membangun satu sistem perkuliahan yang bisa daring juga, daring dan interaktif. Jadi jangan dosen itu kaku untuk mengajarkan aja. Dan yang ada sekarang kan akhirnya terbuka. Kita punya banyak open source gitu yang dari luar. Yang ternyata orang lihat sekarang kayak edX, Coursera, yang itu tuh sebenarnya dari dulu juga ada yang bisa kita akses gratis. Ya. Yang bisa jadi matkulnya itu bisa relate gitu sama yang dipelajari. Kita bisa punya resource lain ya daripada dia ngejelasin nggak jelas, pakai yang ini aja yang jelas lah gitu. Gitu kan. Bisa disubstitusi. Dan selain itu yang paling mendasar adalah awareness kita buat kesehatan dan kebersihan sih. Karena kan si COVID ini menuntut kita untuk bersih ya. Mulai dari salaman dan baheula mah kan cuci tangan teh dahar we gitu. Dahar we kudu cuci tangan urang teh. Termasuk kenikmatan yang hilang aja orang jadi kudu. ada rasa-rasa yang hilang. Iya. Kan baheula mah eta teh justru pitana. Ayeuna kudu gitu terus bakal banyak orang berkeliaran pakai masker. Gitu. Dan yang paling simpel sih orang akan mulai perhatian sama jarak antar manusia. Tapi itu hilang di orang atau enggak? Gua keluar Jay, suaranya juga keluar. Ya. Nah. Enggak keluar. Acan. Kalem kan. Nah. Ya. Nah. Berarti bakal banyak berubah banget gitu aktivitas di kampus nanti. Kita nggak tahu ya. Emang ada ancang-ancang atau hitungan nggak kira-kira aktivitas di kampus kapan bisa normal lagi? Bukan normal itu. Bisa. Kalau normal sih nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ada aktivitas lah, bisa ada aktivitas gitu. Bisa ke kampus. Gitu. Kayaknya sih mungkin dari kita masuk di akhir Agustus atau awal September sebetulnya harusnya bisa. Kalau misalkan beres Juni. Ya. Tapi kalau misalkan kita lihat perkiraan di September atau Oktober, ya sulit juga gitu. Yang paling simpel anak-anak tanyain kan, Prabu kumaha Prabu online. Benar. Ya. Itu kalau misalkan itu best option available ya kita ambil gitu. Kita mau bikin klaster COVID lagi kan tolol juga. Klaster Prabu ini. Klaster COVID. Karena itu tadi nggak akan normal. Ini sebenarnya menuntut lembaga-lembaga kemahasiswaan bahkan kampus dan government untuk punya crisis management yang bagus. Karena di sini karena enak hikmah dari COVID yang mendunia, kita bisa ada komparasi antara penyikapan antar negara. Kayak gitu. Mungkin kalau Pak Jokowi kan sama sobatnya ini Kang Trump memang agak mirip gitu. Ya, Kang Trump ya. Kang Trump gitu. Tapi kalau dengan yang lain yang orang kira cukup cepat itu misalnya kayak saya contoh New Zealand. Salah satu yang bikin mereka bisa survive itu karena mereka nggak kerja sendiri. Mereka bareng dengan rakyat karena mereka ngasih kepastian. Kepercayaan itu dimaksimalkan dengan baik ya. Ya, karena kepercayaan publiknya, public trust-nya dibangun. Yang ada sekarang kondisinya, sebelum ada COVID, public trust terhadap government itu lagi turun. Karena mungkin, kalau misalkan tentang divided people sih udah lama ya. Yang mereka udah terpisah, terpolarisasi itu udah sejak 2014 misalkan. Tapi ketika kita masuk 2019, periode keduanya Pak Jokowi udah mulai banyak goyang gitu. Publik udah mulai banyak yang distrust, ditambah ketika kita bicara penanganan. Bahkan orang sangat sulit sekarang untuk mendapatkan sentimen-sentimen yang positif buat pemerintah dibanding periode sebelumnya. Periode sebelumnya masih ada. Periode sebelumnya masih ada. Partai pendukung juga sudah mulai ada yang berani mengkritik sekarang ya. Iya, karena kepentingannya tidak diakomodir. Oh enggak, maksudnya karena memang kinerjanya ada catatan. Karena sudah habis. Kirain karena tindakan COVID-nya kurang benar. Baiklah tindakan. Karena memang itu ada hal-hal yang habis, man. Nah itu.
prakerjanya atau menterinya nggak dapet atau nggak kebagian slot ya, nggak kebagian, jadi nggak basah gitu, dikasih menteri kering kan ngapain. Menarik Nah, banget. Karena itu banyak trust publik yang rendah ditambah komunikasi yang buruk, akhirnya jadilah kita gitu. Pemerintah dan masyarakatnya berada berseberangan. Padahal menurut orang saat ini tuh bukan saat untuk itu. Pemerintah dan masyarakat boleh berseberangan di beberapa hal. Contoh misalkan ketika kita bicara Minerba dan Omnibus Law itu fine-fine aja gitu. Ya. Karena ini sifatnya check and balances gitu. Lewat public control. Tapi ketika kita lagi penanganan virus mestinya benar-benar berdampingan gitu. Ya, bareng-bareng. Semua pihak teh. Cuma masalahnya untuk membangun satu gerakan bersama harus ada trust-nya dulu. Ya. Kalau kita track misalkan kita contoh NZ gitu, New Zealand itu ketika kasus Christchurch yang penembakan di masjid itu kan PM-nya cukup baik untuk merangkul bahkan dunia internasional untuk membangun simpati. Sementara jadi trust publiknya bagus kepada government. Dan ketika penyampaian di awal dia nggak denial terhadap kondisi, case masih sedikit karena mungkin enaknya New Zealand juga jauh dari mana-mana, mereka untuk kunci enak gitu. Yeah. Dan juga dia clear gitu ketika dalam komunikasinya, orang mungkin lihat ini dari Public Crisis Leadership Guideline dari Harvard yang memang bilang yang penting komunikasi. Ketika dia ngasih speech, di speech dia nggak selalu mengeluarkan positivity, tapi dia ngasih tahu apa impact-nya. Ini bakal dampak kepada public facility closure, dampak kepada ekonomi, berdampak kepada pendidikan dan lain sebagainya. Hidup kita mungkin tidak normal lagi. Tapi membangun optimismenya dengan mengatakan, ini keadaannya, ini yang kita akan lakukan, dan kita bisa menaklukkan itu. Bukan seakan-akan hanya sebatas, alah, ya hungkul lah gitu, pira corona, kalem we. Itu kan tujuannya mah membuat kita nggak panik kan? Corona mah kalem, ya udah tuh. Tapi kan bukan itu, karena kita nggak aware, kita nggak sadar terhadap resiko yang akan dihadapi gitu. Padahal yang penting sekarang kita tahu resikonya apa biar kita persiapan. Salahnya di situ. Ya mungkin karena ada agenda lain mungkin. Apa tuh? Waduh, agenda apa nih? Coba jelaskan agenda apa? Supaya jelas. Agenda itu paling itu untuk normalisasi hima. Yang paling penting. Di media-media kan ada apa? Ada namanya? Aduh, putus-putus Mas Bukan. Gimana? Ulang lagi. Ada perbedaan persepsi lah. Ya. Jadi akademisi melihat bagaimana respon pemerintah terhadap COVID ini kan ada yang pemerintah memang background-nya ekonomi dan tidak kurang mementingkan sektor kesehatan. Nah itu mungkin salah satu penyebabnya. Mungkin nggak mau mendikotomikan karena dua-duanya harus kita kejar sebetulnya. Kalau misalkan kita sebut kayak statementnya presiden siapa yang dari Afrika orang lupa yang bilang kalau ekonomi mati saya tahu harus kayak gimana, tapi kalau orang mati saya nggak tahu harus gimana. Tapi di sisi lain, ketika ekonomi mati, orang yang mati bisa lebih banyak. Maksudnya bukan berarti ketika kita berpikir kita harus safety first lah kasarnya, kita mau safety first, melupakan ekonomi begitu saja nggak juga gitu. Tapi ada koridor-koridor tertentu yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi kalau misalkan kita bicara ekonomi sekarang, dampak ekonominya bukan krisis di Indonesia aja, atau mungkin kita anggap krisis 98. Krisis 98 kan nggak begitu mengglobal. Sebetulnya yang terpukul keras itu Asia. Atau misalkan krisis 2008. Itu yang terpukulnya Amerika, meskipun mengglobal, tapi yang kenanya Amerika. Yang lain tuh masih bisa survive, termasuk kita gitu. Tapi kalau sekarang, siapa yang bisa berdiri dengan tegak gitu? Istilahnya kasarnya kita Cina berdiri dengan tegak. Cina sekarang lagi ada masalah ini. Dia banyak minjemin uang ke negara-negara berkembang, tapi nggak bisa dibalikin. Iya. Nagihna kumaha. Kan. Negara berkembang atau negara Indonesia? Oh, negara Indonesia berkembang nggak ya? Oh enggak, kita nggak berkembang. Negara stuck. Negara stuck.